Pemirsa, Caleg PKB DPR RI, Dr. Christina Ella Yonatan SHMKN, dan Caleg DPR Papua Barat Daya, Stefan Y. Pariuri, siapkan program perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta kesempatan kerja dan masalah sampah untuk mengatasi kematian ibu dan anak, serta kriminalitas akibat keterbatasan lapangan kerja jika terpilih nanti. Program perlindungan ibu dan anak menjadi perhatian Caleg PKB DPR RI Dr. Christina Ella Yonatan, dan masalah kriminalitas serta lapangan kerja menjadi perhatian Caleg DPR Papua Barat Daya Stefan Y. Pariuri karena cukup meresahkan masyarakat. Dr. Christina Ella Yonatan selesai rapat konsolidasi akbar Caleg PKB semua tingkatan hari Rabu di Sekretariat DPW PKB Kilometer 12 menandaskan masalah kematian ibu dan anak di daerah terpencil butuh perhatian serius sehingga terpanggil mencalonkan diri untuk memperjuangkan hak-hak ibu dan anak. Untuk masyarakat asli di sini itu kita harus tingkatkan pendidikan dan gizi untuk ibu dan anak. Itu yang akan saya utamakan, yang membuat saya tertarik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Mungkin rencana saya akan membuat satu rumah aspirasi sehingga masyarakat bisa untuk datang ke tempat itu untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya wanita ya. Untuk wanita, saya akan membangun rumah aspirasi khusus masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau saran-saran biar ditampung di rumah aspirasi itu. Karena kalau caleg DPR RI itu kan artinya bertugas di pusat ya, di Jakarta. Tapi saya akan membangun rumah aspirasi yang menampung seluruh keluhan-keluhan masyarakat. Sementara Caleg PKB DPR Papua Barat Daya Stefan Y. Pariuri memprogramkan pentingnya mengatasi lapangan kerja dan masalah sampah karena memicu tindak kriminalitas serta mengancam kehidupan warga di musim penghujan. Konsep saya ke depan juga saya ingin mendaur ulang sistem sampah plastik yang ada di Kota Sorong agar supaya sampah-sampah plastik ini dia bisa membawa nilai ekonomi yang akan nanti berguna bagi masyarakat ke depan. Saya melihat juga banyak pengangguran yang ada di Kota Sorong ini yang belum bisa terakomodir oleh pemerintah. Jadi saya menginginkan suatu saat ketika saya terpilih, saya akan membuat suatu wadah untuk bisa menampung anak-anak yang sebelum dia bekerja, kita akan lengkapi dia dengan keterampilan kerja dan kita akan latih dia di Balai Latihan Kerja PLK. Sehingga anak-anak muda dari generasi milenial dan generasi Z, mereka mempunyai satu keahlian yang ke depan bisa mereka berwirausaha, mereka dapat juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan keahlian mereka, sehingga banyak menciptakan lapangan-lapangan kerja, sehingga anak-anak ini ya mereka tidak merasa tidak diperhatikan. Jadi ada satu wadah yang melindungi serta merangkul mereka untuk kita latih sebelum mereka bekerja nanti. Untuk koperasi yang sudah saya jalankan di tempat saya, koperasi mandiri, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dari koperasi yang kita bangun, yang merupakan koperasi swadaya mandiri, teman-teman sebagai anggota koperasi itu mereka sudah merasakan bagaimana kesejahteraan dari koperasi. Mereka dapat bisa mengembangkan usahanya, mereka dapat bisa menyolahkan anak-anaknya, mereka bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan ekonomi, sosial dari koperasi. Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gazam menanggapi komitmen yang diusung kedua caleg menyatakan mengapresiasi karena telah sejalan dengan visi partai pendiri Presiden keempat Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan politik partai untuk memanusiakan manusia. Yang paling penting dari tugas kedewanan itu adalah tugas pelayanan, bahwa semua caleg yang hari ini yang sudah ditetapkan menjadi caleg di PKB tentu sudah punya kapasitas, kapabilitas, punya loyalitas, dan yang paling penting itu ketika terpilih nanti 1x24 jam melayani rakyat. Itu sebabnya kalau kita di PKB kita punya kesepakatan, baik dari partai dengan caleg itu punya kesepakatan bahwa ketika terpilih nanti, dia harus benar-benar sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena hanya dengan cara itu kemudian politik itu berarti bagi kehidupan masyarakat. Karena terkadang politik itu kan
dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya kalau bagi PKB politik itu ibadah, simpel aja sebenarnya. Jadi bagi PKB politik itu ibadah, karena dengan berpolitik kita dapat melakukan banyak hal baik. Satu-satunya akses atau jalur terbaik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat hanya dengan jalur politik. Itu sebabnya percuma kita berpolitik, percuma kita menjadi anggota DPR, tapi kalau kemudian tidak bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak, maka lebih baik jangan berpolitik dan jangan menjadi anggota DPR. Kita sudah punya kesepakatan dengan seluruh caleg bahwa apabila dalam pelayanan ketika terpilih dan tidak melayani rakyat sebagaimana yang kami harapkan, yang partai harapkan, maka konsekuensinya sangat tegas. Siap di PAW atau siap diganti kapanpun jika partai sudah menganggap yang bersangkutan tidak lagi bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jadi setelah jadi anggota DPR, jangan memperkaya diri, jangan memperjuangkan diri dan kelompoknya saja, tapi bagaimana yang bersangkutan benar-benar mampu memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, dan apapun latar belakangnya, itu tidak penting. Nah, sehingga kalau ada caleg DPR terpilih, kemudian dia menyalahi atau melanggar kesepakatan yang sudah dibuat oleh partai, maka konsekuensinya berat, siap diganti. Rapat konsolidasi akbar caleg PKB semua tingkatan bertujuan merebut kursi sebanyak-banyaknya agar bisa menjalankan visi partai memanusiakan manusia di provinsi termuda Indonesia Papua Barat Daya. Tim Liputan CWM Channel.